Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kita ketemu lagi di pertemuan yang kelima. Kita pelajaran sejarah peradaban Islam dan sejarah kebudayaan Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Jadi ketika dakwah Nabi di periode Mekah, maka ujung dari kesimpulan periode Mekah itu ditutup dengan berita gembira yang disampaikan oleh Allah untuk Rasulullah SAW, yaitu dengan diisrakan dan dimirajkannya Rasulullah SAW. Anakku, dakwah Rasulullah periode Mekah, yaitu dalam kajian Isra Mi'raj, di mana saat menghadapi ujian yang berat dan tingkat perjuangan sudah berada pada puncaknya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan Isra dan Mi'raj dari Mekah menuju Baitul Maqdis di Palestina, dan selanjutnya Mi'raj naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Itu jelas dalam surat Al-Isra ayat pertama. Kejadian Isra Mi'raj, kejadiannya itu terjadi pada 17 Rajab tahun ke-11 dari kenabiannya. Jadi sekitar 621 Masehi, ditempuh dalam waktu 1 malam. Nah, sekarang kita lihat apa sih arti dari Isra Mi'raj. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Isra atau Sara artinya perjalanan di malam hari. Nah, secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, anak-anakku, jelas surat Al-Isra tadi dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un alim. Sami'ul basir yang saya maksud. Al-ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Itu surat Al-Isra ayat 1 itu. Sedangkan Mi'raj, anak-anak sekalian, secara bahasa artinya naik. Nah, secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini disinggung dalam surat An-Najm. Nah, anak-anakku sekalian, surat An-Najm ayat 13, surat ke-13 sampai 18. Yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, maksudnya penglihatan Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, Sidratul Muntaha, anak-anak sekalian, adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluknya. Jadi tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Dan aku, tanggal berapa sekarang terjadinya Isra Mi'raj? Itu banyak pendapat yang membahas kapan terjadinya Isra Mi'raj. Hanya diantaranya Ustaz memberikan
dua argumentasi. Di antaranya menurut Profesor Dr. Muhammad Sameh Sain dalam bukunya Sirah Nabawiyah, Muhammad yang sang yatim menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Ali As-Salabi, itu sejarawan itu, dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Dan anakku sekalian, Isra Mi'raj sebagai tasliyah. Nah, apa yang dimaksud? Isra Mi'raj merupakan tasliyah, itu hiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dilanda duka hingga menyebut amul huzni atau tahun duka cita. Jadi ini hiburan yang Allah berikan di saat duka merundung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab kan? Yang pertama, istri beliau Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Lalu yang kedua, wafatnya paman beliau Abu Thalib. Meskipun tidak mau masuk Islam, tapi Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Anakku, Isra Mi'raj setelah mengalami amul huzni Rasulullah SAW itu, Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Jadi kesimpulan dari Isra Mi'raj di mana diwajibkannya turunnya perintah sholat yang 5 waktu. Nanti kalian membuat karya tulis atau paper, sejenis paper dalam bentuk Word. Nanti kalian sampaikan bagaimana perjalanan Isra Mi'raj. Anak-anakku sekalian, sekarang apa ibrah, pelajaran dan hikmah Isra Mi'raj itu? Yang pertama adalah setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah atau hiburan dengan Isra Mi'raj ini. Yang kedua, Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj. Lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. Yang ketiga, anak-anak sekalian, salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. Selanjutnya, yang keempat, anak-anak sekalian, sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjidil Aqsa yang kita ketahui merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Jadi sebelum kiblat kita ke Mekah, itu kiblat yang pertama adalah kiblat ke Masjidil Aqsa. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjidil Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. Yang kelima, anak-anakku sekalian, urgensi salat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, tapi perintah salat langsung diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW tanpa perantara Jibril. Jadi itu sangat kuat. Perintah ini jelas-jelas otoritas Allah menurunkan perintah kepada Nabi dan Nabi dipertemukan dengan Allah untuk menerima perintah sholat tadi. Kemudian anak-anak sekalian, yang keenam, Rasulullah hendak mencapai fase baru
yaitu hijrah dan mendirikan daulah Islam di Madinah. Nah, Allah memurnikan barisan dakwah dengan cara Isra Mi'raj. Yang tidak kuat akidahnya, mereka murtad. Karena tidak percaya. Karena mereka menggunakan logika, padahal ini wilayah akidah. Setelah diberitahu tentang Isra Mi'raj itu, mereka murtad. Yang iman justru bertambah kuat. Mereka justru semakin kuat imannya. Yang ketujuh, anak-anak sekalian, keberanian Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah. Rasulullah tetap menyampaikan dan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir, karena ya jahiliyah itu sangat tidak percaya terhadap nilai-nilai akidah. Makanya perjuangan dakwah Nabi di periode Mekah itu adalah perjuangan akidah. Sedangkan mereka hanya mengandalkan otak, dan keterbatasan otak itulah yang kemudian mendorong mereka untuk menolak al-Islam. Selanjutnya anak-anak sekalian, dari ibrah dan hikmah Isra Mi'raj ini adalah keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah kata Abu Bakar, maka aku percaya. Sehingga demikian logika keimanan Abu Bakar, beliau mendapat gelar As-Siddiq. Jadi dengan Isra Mi'raj itu melekat pada diri Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq. Karena di saat orang kafir Quraisy menolak mengimani Isra Mi'raj, beliau katakan, jika yang mengatakan Rasulullah, maka aku percaya. 9, anak-anak sekalian, Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang dilihatnya. Beliau memperlihatkan bagaimana siksa untuk orang yang suka ghibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain. Kemudian 10, para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjidil Aqsa yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Masjid Al-Aqsa bisa dibebaskan. Maka wajar kalau sekarang banyak kelompok-kelompok yang memperebutkan posisi Masjidil Aqsa itu karena strategis. Karena di Masjidil Aqsa itu digunakan 3 agama untuk beribadah. Di situ ada sejarah Yerusalem, di mana Isa ibnu Maryam lahir, dan di situ juga di tempat ibadah orang Yahudi, kalau sekarang Israel, dan umat Islam. Itulah anak-anak sekalian. Hanya untuk tugas kalian memiliki tugas untuk mencoba membuat kisah lengkap Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk Word, gitu. Dan kirim sajalah ke email Ustadz. Mungkin berapa whisky India _braposera@yahoo.com. Itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan tetap ikhlas dalam melaksanakan tugas sebagai orang yang harus tetap konsisten mencari ilmu untuk masa depan kita dan untuk kecerdasan dan kejayaan umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.